nama saya Nela Ifnektaran, NIM 1082022011110, kelas C semester 1, program studi bimbingan dan konseling Kristen. Di sini saya menjelaskan tentang teori humanistik. Pengertian teori humanistik. Teori humanistik adalah teori yang mengatakan bahwa manusia berhak mengenali diri sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan bisa mampu mencapai berkualitas diri, dan teori ini juga dapat proses belajar yang dinilai lebih penting daripada hasil belajar kita sendiri. Tujuannya, teori humanistik adalah kemanusiaan manusia, sehingga seseorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungan untuk mencapai kualitas diri. Di sini ciri-ciri teori humanistik. 1. Menekankan pada kualitas diri individu, manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasikan dirinya. 2. Proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar. 3. Melibatkan peran aspek kognitif dan efektif. 4. Menerapkan pengetahuan atau pemahaman. 5. Menerapkan untuk perilaku diri sendiri. 6. Tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Langkah-langkahnya: 1. Menentukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. 2. Merumuskan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. 3. Melakukan identifikasi awal terhadap kemampuan sendiri siswa. 4. Melakukan analisis topik untuk mengidentifikasikan kemungkinan keistimewaan peserta didik pada pembelajaran tersebut. 5. Membuat rancangan kualitas belajar. 6. Memberikan pembimbingan agar peserta didik bisa belajar secara aktif. 9. Mendorong peserta didik untuk memenuhi metode pengalaman selama belajar. Prinsip-prinsip teori humanistik. A. Setiap manusia memiliki naluri untuk belajar secara alamiah. B. Belajar terasa sangat bermanfaat jika memiliki relasi dengan maksud tertentu. C. Proses belajar bisa mengubah prosesnya seorang akal dirinya. D. Makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri. E. Setiap pembelajaran harus mampu menumbuhkan kepercayaan dirinya. G. Belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri. Kelebihan teori humanistik. 1. Menekankan pada pemilikan kepribadian. Hati nurani merupakan sikap setiap individu. 2. Bisa menemukan minat seorang untuk terus belajar. 3. Menjadikan seorang memiliki pengalaman yang berarti. 4. Menemukan kreativitas individu. 5. Bisa mengubah sikap dan pola pikir individu. 6. Semakin lama seorang pelajar bisa mencapai aktualitas dirinya dengan baik. Kekurangannya: 1. Proses belajar bisa gagal jika tidak ada kesungguhan diri sendiri individu. 2. Bisa menampilkan sikap individualisme. 3. Peran pendidikan menjadi terbatas karena hanya sebagai fasilitator. 4. Bisa memicu kesenjangan keberhasilan setiap individu jika terdapat sebagai individu yang sulit untuk mengenal potensi dirinya. 5. Tidak bisa dijadikan metode pembelajaran secara praktik. 6. Guru tidak boleh lebih dan memotivasi peserta didiknya. Alasan saya memilih teori ini karena adanya
memanusiakan manusia agar dapat proses belajar tidak terdapat perbedaan antara individu. Terima kasih.